Halo, balik lagi dengan gue Zen. Ya, kita melanjutkan cerita sebelumnya yang mana Cid akhirnya berhasil menemui Rose di puncak menara kerajaan. Oke, sebelum ke video, buat yang baru mampir, jangan lupa buat bantu subscribe agar channel ini lebih berkembang. Video ini mengandung spoiler khususnya untuk episode 10 dan 11 di season 2 animenya. Referensinya kita ambil dari manga, walaupun ceritanya sama, tapi tetap ada detail yang berbeda, jadi masih tetap fresh ya buat kita nikmati. So ya udah, gak usah berlama-lama, ayo kita mulai. Rose terkejut dengan kedatangan Cid. Berbeda dengan di animenya, di sini dijelaskan lebih gamblang perihal tujuan Cid, yakni ia ingin agar Rose menjadi pemimpin cahaya agar menjadi lawan yang serasi dengan dirinya yang seorang Fadil bayangan. Jadi pada intinya semua agar Cid semakin terlihat keren. Di sisi lain, Rose beranggapan Cid menemuinya karena dia mendengar berita pernikahannya dan bermaksud untuk menghentikannya karena Cid mencintainya. Rose bahkan sampai terharu karena dia juga sangat mencintai Cid ya. Rose mengajak Cid untuk masuk, ia khawatir akan ada penjaga yang melihatnya. Dia sangat kagum karena keberanian Cid menerobos masuk. Tapi kemudian Cid menjelaskan kalau dirinya sudah ada izin untuk berada di istana karena penyamar sebagai murid dari Silan. Tentu saja Rose makin dibuat terkejut bahwa laki-laki yang dicintainya bahkan sampai berusaha keras dengan menjadi murid pianis terkemuka hanya untuk bisa bertemu dengan dirinya. Setelah Cid mempertegas maksudnya, Rose memberi jawaban yang berlawanan dengan perasaannya agar Cid mau menyerah pada keinginannya. Ia khawatir Cid akan dalam bahaya jika bersama wanita sepertinya, yang saat ini bahkan sudah menjadi incaran kultus Diabolos dan Shadow Garden. Tapi Cid bersikeras, ia tidak mau menyerah dan kembali meyakinkan Rose dengan kalimat yang bijak dan menyentuh. Cid ingin Rose berpegang teguh pada pendiriannya, walau sebenarnya ya yang dimaksud Cid dan Rose ini berkelainan. Tentu saja Cid bermaksud agar Rose menjadi Ratu Cahaya. Ia berpikir semua tindakan Rose adalah untuk menjadi Ratu Oriana Kingdom. Tapi yang dipikirkan Rose adalah pernikahan beda kasta dengan Cid. Ia sangat menginginkan Cid, tapi Rose yang sudah diincar oleh dua organisasi besar merasa hidupnya tidak terjamin. Ia berpikir hal seperti pernikahan dengan lelaki idamannya adalah hal yang mustahil. Sekali lagi Rose mengusir Cid. Ia tidak ingin Cid terluka karenanya. Tapi sebelum pergi, Cid meyakinkan Rose kalau dirinya tidak akan menyerah. Kemudian Duk Doem muncul dan masuk ke kamar Rose. Ia mencurigai ada orang yang menemui Rose. Rose mengelak, seketika tamparan mengenai pipi Rose. Cid menguping pembicaraan mereka dari dekat jendela. Sambil mengemil kue curiannya, Cid menyadari kalau ibu Rose sudah disandra. Itu sebabnya Rose tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah mengetahui itu, Cid pun balik. Kita berpindah ke Hotel Mitsugoshi yang berada di Oriana Kingdom. Di sana Epsilon menasihati Victoria akan sikapnya yang terlalu ekstrim. Terlepas benar dan salah dari tindakan mereka, kasus Putri Oriana ini udah diambil alih oleh Shadow. Jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Epsilon menimpali untuk berfokus saja pada cincin yang menjadi kunci kebangkitan Black Rose. Mara bencana yang bahkan sudah melenyapkan lebih dari 100.000 pasukan Velgata di masa lampau. Melihat situasinya, Epsilon telah mengirimkan pesan pada Alpha dan lainnya untuk bersiap. NC kita rupanya baru selesai mandi di sini. Victoria dan Epsilon berebut untuk melayani Cid. Cid pun duduk sambil menikmati servis mereka. Cid berkata kalau semua akan selesai lebih cepat dari dugaannya. Ia hanya perlu untuk menyingkirkan masalah utamanya. Ya, walau sebenarnya yang dimaksud Cid dan Epsilon sama Victoria ini berbeda ya, tapi mereka berdua jadi lega karena berpikir semua sudah sesuai dengan rencana dari tuannya. Di pagi berikutnya, Cid berencana untuk menyelamatkan Ratu. Tapi Matt, penjaga yang tergila-gila pada Cid, muncul. Ia masuk dengan kunci cadangan. Dia khawatir dengan Cid, lalu untuk menarik perhatian Cid, dia bilang sudah menyingkirkan penjaga yang sempat mengganggunya. Ia terus mendorong Cid agar mau menemui keluarganya. Di saat Margaret sudah greget dan ingin mengikat Cid, Silon pun muncul. Margaret terkejut karena harusnya Silon masih sibuk dan pintu masuk juga sudah ia kunci. Tapi rupanya Silon masih bisa membukanya sambil menyindir penguntit yang hendak menculik muridnya. Dan kedua betina itu pun berebut Cid. Setelah Margaret pergi, Epsilon menyinggung malapetaka Black Rose. Cid yang tertarik pun ingin melihatnya ya, karena yang ada di pikiran Cid ini cuma bunga biasa dengan nama yang keren, sehingga Cid ini malah penasaran gitu loh. Sedangkan Epsilon yang tahu pengerahan Black Rose seperti bukan apa-apa di mata tuannya pun terkejut sekaligus terkagum-kagum di sini. Epsilon menerangkan jika ingin melihat Black Rose maka diperlukan sebuah kunci yang ada di tangan si Doem. Cid berkata untuk tidak perlu mencarinya lagi. Epsilon mengira Cid sudah tahu semua, jadi mempercayakan semuanya pada tuannya. Saat hendak pergi, Cid tidak lupa menanyakan posisi Ratu pada Epsilon. Di ruangan lain, Margaret melayani Rose. Rose menyadari perubahan sikap Margaret kepadanya. Dan setelah Margaret meninggalkan ruangan, tiba-tiba Shadow muncul dengan pancaran kekuatannya yang mengerikan yang menawarkan bantuan lagi kepada Rose. Rose dibawa ke ruangan Ratu.
Rose bertanya-tanya karena ia mengira akan dihukum atas pengkhianatannya. Rupanya Shadow cuma pengen terjadi skenario mengharukan dan keren, tapi sayangnya tidak berjalan sesuai rencana karena harusnya Rose akan menyelamatkan ibundanya dan menghabisi si Doem. Tapi yang terjadi, ibu yang hendak diselamatkan justru mengkhianati Rose. Doem, doko? Doem. まったく女というのは年がたい。 Doem, sabiskata. Bahkan dia sendiri yang meracuni suaminya yang juga merupakan ayah dari Rose. Mengetahui semua itu, sontak Rose jatuh pingsan. Shadow pun membawanya pergi sambil mengeluhkan karena semua tidak berjalan sesuai harapannya. Di atas ranjang tidurnya, Rose menangis. Ia yang lemah akhirnya memiliki kesempatan setelah mendapatkan kekuatan dari Shadow, tapi ia malah mengkhianatinya. Ia juga sudah mengkhianati teman-temannya di Shadow Garden demi menyelamatkan ibu yang telah mencampakkannya. Ia membayangkan waktu bersama Cid dan berharap bisa kembali ke masa sekolah dulu saat bertemu dengan si Cid. Di tengah tangisannya, Rose mendengar suara alunan piano. Ia mendatangi sumber suara itu dan sangat terkejut melihat Cid ada di sana. Hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Rose masih menyangkal kalau yang dihadapannya itu beneran Cid ya. Cid kemudian mengucapkan kalimat indahnya dan ingin memotivasi Rose kembali. Ia ingin Rose untuk fokus dengan tujuannya dan menyingkirkan segala hal yang menghalanginya. Saat Rose hendak menyampaikan perasaan yang sebenarnya, Cid sudah menghilang. Rose tertegun sejenak karena rasa kekecewaan yang mengira itu semua mimpi belaka. Tapi saat dia melihat cincin pernikahan di sana, matanya kembali penuh harapan. Rose berpikir Cid beneran datang untuk menyatakan perasaannya. Dengan kejadian itu, Rose kembali mematapkan tujuannya. Di slide berikutnya, kita melihat Cid di pemandian air panas Switsugashi. Ternyata cincin yang tadi itu tidak sengaja tertinggal di sana. Tapi Cid cukup puas karena merasa sudah berhasil meyakinkan si Rose. Epsilon rupanya juga ada di sana. Cid memuji kontrol sihir Epsilon yang luar biasa. Cid memperingatkan kalau akan terjadi sesuatu pada kenalan si Epsilon. Ia menambahkan kalau momen menggambarkan akan terjadi di saat upacara pernikahan. Epsilon dengan tegas berkata kalau semuanya sudah siap. Menjelang hari pernikahan, Doem menjadi sangat waspada. Ia mengarahkan setiap penjaganya untuk bersiaga mengingat penyerangan Shadow Garden di benteng Shishou sebelumnya. Tapi saat menyadari cincin yang menjadi kunci semuanya malah hilang, Doem menjadi sangat panik di sini. Di tengah kepanikan itu, Tuan Mordred salah satu 12 Ron menghubungi Doem lewat komunikasi pikiran guna memastikan semuanya terkendali. Lonceng pun berbunyi menandakan upacara pernikahan sudah dimulai. Pendeta mengikat sumpah ke kedua mempelai, namun saat giliran Rose mengucapkan sumpah, ia menolak bersanding dengan Doem dan membatalkan pernikahannya. Doem kembali mengancam Rose, tapi Rose sudah bersikukuh. Dan saat Rose mengucapkan dirinya sudah menemukan cinta sejati, cincin itu merespon. Sebuah hologram yang menampilkan raja tiba-tiba muncul dari cincin si Rose dan mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Raja menyampaikan bahwa sebelum ia menjadi gila, seseorang dengan sengaja telah memasukkan sesuatu ke dalam makanannya. Raja membongkar semua kebusukan si Doem, yang mana ia sudah membuat skema jahat untuk mencapai posisinya saat ini. Raja bahkan punya buktinya. Wasiat terakhir Raja adalah menyerahkan tahta kepada Putri Oriana dan meminta rakyatnya untuk mempercayainya. Doem yang terdesak meminta para prajurit untuk menangkap si Rose. Rose yang kepala marah mengangkat pedangnya dan mengarahkannya kepada si Doem. Dan begitu saja alur cerita Kage no Chichuryo Kusa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Zen, Uriwa mau.